Ketemu lagi bersama aku Yuni. Jadi guys, hari ini konten aku itu isinya tentang video reaction artikel. Artikelnya itu aku nemuin di Quora.com. Jadi buat teman-teman yang suka baca, pernah baca atau pernah nemuin artikel ini pas nanya di Google, mungkin di Quora kalian pernah baca artikel ini. Ini artikelnya pas 7 Desember 2021 ya. Jadi aku baru reaction hari ini karena menurutku ini menarik banget. Ayo, judulnya apa? Kita sikat aja. Oke, apa itu? Jadi aku nemu artikel ini, apa dukanya menjadi anak orang kaya. Apa ya duka-dukanya? I don't know because I'm not rich. Oke, you know lah ya. Ini yang nulis cowok dan dia tuh seorang multilingual, insinyur dan atletis. Namanya Kak bla bla bla. Dia tinggal di Polandia kalau nggak salah. Ini aku udah baca tadi, terus aku mutusin buat reaction. Nah, ini dukanya itu sering nongkrong sendirian. Yuk kita simak ceritanya. Oh my god, ini ketutup. Saya bisa secara bebas pergi ke tempat nongkrong yang tergolong cukup mahal tanpa pusing mengenai biaya yang perlu dikeluarkan. Enaknya jadi orang kaya tuh itu ya. Ketika saya menjalin hubungan romantis, saya sering membawa pasangan saya ke tempat yang terlihat elegan karena saya ingin selalu memberikan yang terbaik saat saya suka dengan seseorang. Itu kriteria men sih, bukan boys ya, men. Dukanya nih, kita masuk ke poin utamanya. Dukanya sekarang saya jomblo sama-sama Kak, dan juga teman-teman saya tidak ada yang mampu secara finansial untuk nongkrong dengan saya. Dan saya tahu persis kondisi finansial teman-teman saya. Banyak yang bekerja dengan gaji pas-pasan atau hidup bergantung dari beasiswa di luar negeri. Nah, ini kenapa tadi aku bilang dia di Polandia ya. Ini maksud dia orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Akhirnya saya nongkrong sendirian. Ya duka sih itu. Kalau sekali-sekali boleh, tapi kalau berkali-kali is problem sih. Nah, ini yang paling menarik di sini adalah kalau Quora itu dia pasti ada komentar-komentar yang berbobot dari orang-orang yang juga main Quora ya. Ini nih ada yang komentar ya. Wah, saya juga nih, saya walau keluarga tidak terlalu kaya, nongkrong kemana-mana terbiasa sendirian juga sih, tapi enaknya lebih bebas, katanya. Itu memang benar. Aku salah satunya yang suka nongkrong sendiri. Aku biasa pergi ke tempat dan aku suka duduk yang paling sudut supaya bisa ngeliatin kendaraan gitu, tanpa temen ngobrol. Itu kayak itu sesuatu yang berharga juga. Terus enak juga kalau sendirian, bebas mau kemana aja ya. Pengalaman saya punya kawan tapi ngutang terus sama kita, rasanya nggak enak bener kalau jalan. Ini juga duka sih. Ini orang-orang lain ya yang komen. Terus kalau jalan sendirian di Indo itu susah bener, banyak yang nyinyirin, aneh nanti. Bener sih. Katanya itu ciri orang jomblo. Mantap bener makan steak tiap hari. Nah, ini fotonya itu dipasang foto makan steak guys. Apa kayak di restoran steak gitu, dia makan steak western lah. Terus dia jawab, ada cycle-nya, biasa saya makan Asia sampai bosan, terus ganti ke steak atau western food lainnya. Terakhir saya nggak makan steak berbulan-bulan karena udah enak, terus balik lagi ke makanan-makanan Asia Timur. Terus ada yang nanya nih, pernah ngerasa kesepian mas? Meski sekarang secara finansial sudah bisa dikatakan sukses. Terus dia jawab, tentu saja, karena jauh dari keluarga. Oh ya kan dia tinggal di Polandia ya guys. Oh begitu mas,
Berarti yang namanya happily ever after itu tidak ada ya mas? Pasti akan ada sesuatu yang dikorbankan. Masnya jawab, saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kondisi sekarang sih. Tapi namanya hidup sendiri jelas terkadang bisa merasa kesepian. Pasti tiap hari dia tuh berdoa, di manakah pasangan aku, di manakah pasangan aku gitu. Curhat. Terus katanya kalau di Indonesia itu dia terlalu bergaya barat, tapi kalau di Eropa dia terlalu Asia gitu. Wah, pengen deh tinggal di sana. Kayak apa ya? Polandia itu ini kan yang dekat Roma itu. Apa kita googling dulu? Mari kita lihat di manakah Polandia. Polandia adalah negara. Nah, Polandia ini adalah negara anggota Uni Eropa. Ibu kota Polandia dan kota terbesar adalah Warsawa. Wah, nambah sesuatu ya guys. Polandia adalah negara yang maju dan kuat di kawasan Eropa tersebut ya. Dia itu Warsawa, dia di sana 90% Kristen dan kurang lebih 86% itu Katolik Roma. Nah, dia kan dekat ya, dia dekat sama Berlin, Czech. Nah, aku punya satu teman yang orang Czech, cakep dia. Dan Slovakia di sebelah selatan, dan Rusia aku punya teman orang Rusia lebih cakep lagi. Dia ada di Eropa. Oh my god, jatuh guys, jatuh. Video apa sih? Oh ya, kita lanjut lagi. Wah, jauh bener ya, dia pergi merantau sampai di Polandia. Mungkin anak orang kaya aja, dia kuliah di sana dan kebetulan dapat kerja di sana dengan penghasilan cukup. Dia bisa tinggal di sana dong. Nah, ini ada yang komen ini. Dan kalaupun mau bayarin mereka juga belum tentu mau. Maksudnya teman-teman tuh nggak mau dibayarin gitu. Kecuali kalau event khusus memang mau nggak mau, kalau nongkrong ya yang kelas di bawahnya. Ini juga orang kaya nih yang komen. Nah, ini ada yang orang menengah ke bawah nih kayaknya. Mungkin teman-temannya bisa shock seperti saya waktu masuk ke resto fine dining di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Pas dikasih tahu minimum expensifnya ya, alias please lah, mau nangis. Gimana tuh guys? Ya iyalah, kalau uang yang dia punya tuh bisa buat kita seminggu gitu. Biasa makan di warung pecel lele, nggak sanggup Shay makan di restoran mahal, kata dia gitu. Ya ini aku banget sih, tapi mau coba gitu loh sekali-sekali gitu. Wah, ini ada cewek nih komen, terus pasti gini, kalau ada yang naksir agak-agak curiga ini matre apa beneran. Yang kedua, kalau ada teman baik agak-agak curiga ini mau temenan atau ada maunya. Waham say. Terus ada iya, ini valid sih, ini orang-orang kaya yang komen ya, tadi diselipin sama orang-orang menengah ke bawah kayak kita ya. Nah, ada yang katanya jadi orang mid low kayak kita tuh juga ada, sama aja sama mereka, cuma opsi kafenya itu yang berbeda. Kayak kita bisa aja di trotoar kayak ada es kelapa di trotoar, kita belanja aja sendiri juga, itu kan sendiri juga, atau di warung-warung gitu. Kalau beruntung ketemu orang yang sesama mid low, terus ngobrol, tukar pikiran, saling adu nasib, sampai-sampai bantu pikirin masalahnya. Aku belum pernah sih kayak gitu, cuma pergi sendiri sering. Nih ada yang bilang, biaya sekali jajan di restoran buat teman saya yang kaya kadang setara dengan uang jajan saya seminggu. Itu tadi aku udah bilang kan guys, kadang buat makan 5 hari itu tuh buat jajan sekali gitu loh. Lagi aku yang dulu ngebudget banget ya.
terus katanya dibayarin sama orang itu terus juga nggak enak. Iya sih, bagus Anda sadar diri. Teman saya nggak sadar akan dirinya, udah ditraktir 2 kali, nyindir mulu kayak minta dibayarin lagi. Seharusnya saya yang nyindir mereka ya, kapan nih kalian traktir aku, kan aku udah kemarin. Kok jadi saya yang dibully mereka, kasihan ya. Jadi orang kaya itu juga nggak enak tahu kalau punya temen-temen yang suka manfaatin. Kayak mikir kita, bukan aku ya, aku enggak ya, maksudnya aku juga pernah ada di keadaan gitu yang kayak berpikir gue terus dikasih uang orang tuaku, berpikir gue gak punya kebutuhan lain gitu. Nah nih, jadi pengen cerita juga, cuma bedanya kalau lagi gabut atau pengen kumpul tuh aku suka ngajakin mereka, mereka nggak ada inisiatif buat bayar sendiri, jadi lama-lama kesel juga. Jadi bagi mereka kalau aku yang ajak berarti aku yang harus bayarin. Astaga, bukan gimana-gimana ya, tapi aku kesel jadi sekarang agak gimana gitu. Kalau mau ngajakin lagi mending sendirian aja lah. Ya, that's the point sih. Nih, maaf ya guys. Wah, ini gimana sih? Yaudah kita selesain aja guys, ini banyak sekali hal unik. Kalau kalian mau kalian boleh baca di Quora ya guys. Ini udah 11 menit 53 detik. Terima kasih guys kalau kalian mau nonton. Ini vlog reaction pertama, jadi maklumin kalau misalnya ada pegang-pegang kacamata atau ada ekspresi-ekspresi yang tidak cocok atau nya banyak. Semoga nanti aku bisa bikin vlog yang lebih proper lagi. Amin. Bye.